Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Berjumpa kembali dengan Ustazah Nurul dalam pembelajaran hari ini. Apa kabar kalian semuanya? Hari ini kita akan belajar tentang tema 4, subtema 4 pembelajaran 3 tentang hidup bersih dan sehat yang ada di tempat umum. Nah, coba kalian perhatikan gambar apa yang tertera. Nah, betul sekali. Itu adalah salah satu gambar pasar. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita berdoa bersama-sama. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan karuniakanku kefahaman. Sebelumnya, Ustazah bertanya, pernahkah kalian berkunjung ke tempat seperti ini? Apa yang dapat kalian lihat dari gambar tersebut? Ya, betul sekali. Itu adalah gambar pasar di mana penjual dan pembeli dapat bertransaksi. Biasanya, ibu kalian sering sekali datang ke pasar untuk berbelanja. Tentunya kalian sering ikut kan ya? Nah, yang pertama, apa yang bisa kalian lihat dari gambar di atas? Kemudian bagaimana suasana dari gambar tersebut? Apa yang kalian rasakan jika berada di tempat seperti itu? Apa yang harus kalian lakukan jika berada di tempat seperti itu? Nah, untuk membuat kalian lebih semangat, yuk kita bersama-sama bertepuk semangat. 1, se, 2, ma, 3, ngat, semangat. Nah, kemudian ada sebuah filosofi manjata wajata. Barang siapa bersungguh-sungguh pasti mendapat. Di sini kalian harus bersungguh-sungguh dalam hal apapun, supaya apapun yang kalian inginkan nanti akan dapat kalian penuhi. Kemudian dengan pembelajaran hari ini kalian nanti akan dapat menuliskan laporan bagaimana pasar itu. Kemudian dapat membuat hiasan dari manik-manik dan dapat belajar tentang bangun ruang. Apa ya tujuan dari pembelajaran hari ini? Yang pertama adalah menganalisis teks yang berkaitan dengan lingkungan tidak sehat. Salah satunya adalah pasar. Yang kedua, melaporkan bagaimana pasar tersebut dengan menggunakan ejaan yang tepat. Yang ketiga, kalian dapat menganalisis bahan buatan dalam membuat karya dengan teknik meruncing. Yang keempat, kalian dapat membuat gelang atau kalung dari manik-manik yang dapat kalian peroleh dengan membeli di pasar. Yang kelima, kalian dapat menganalisis bangun ruang berdasarkan banyak rusuk, sisi, dan titik sudut. Kemudian, kalian dapat mengelompokkan bangun ruang tersebut sesuai dengan rusuk, sisi, dan titik sudut dengan benar. Coba kita amati teks percakapan di sini. Di sini ternyata ada Dayu dan seorang ibu. Nah, coba dengarkan ya percakapan di bawah ini. Ibu, mengapa sampah dan barang bekas itu dibiarkan menumpuk? Pasar jadi kotor dan bau kan, Bu? Betul, Nak. Banyak pengguna pasar yang
kurang memperhatikan kebersihan. Pasar menjadi tercemar, pengunjung bisa saja sakit, misalnya sakit gatal pada kulit. Sudah seharusnya kita peduli dengan lingkungan. Nah, anak-anakku, perhatikan video yang Ustazah putar. Sudah banyak kegiatan di pasar. Pasar mulai sibuk. Kacang panjang langsung dari petani dan diangkut dengan sepeda motor. Di sini banyak warung kecil yang menjual bermacam-macam bahan makanan segar dan kering. Melon ini siap dijual. Kol ditanam di daerah pegunungan. Ketimun yang segar dan mutunya tinggi. Ini penjual daging. Banyak pedagang kecil, mereka wanita tua dari desa. Beberapa penjual mempunyai warung yang kecil. Pisang-pisang ini mutunya lebih baik. Ini jeruk nipis. Wanita ini sedang mengatur jeruk nipis. Truk ini penuh dengan rambutan. Nah, dari video tersebut kalian bisa lihat di YouTube jika kurang jelas, kemudian kalian bisa menuliskan hasil pengamatan dari video yang tadi dilihatkan. Bisa juga kalian mengamati langsung pasar yang dekat rumah kalian. Pasar ini ternyata menjual macam-macam barang. Salah satunya biasa kalian beli jika ada prakarya yang ada di sekolah. Contohnya adalah sedotan plastik. Kemudian selain itu apa coba? Nah, itu adalah manik-manik. Apa ya fungsi manik-manik? Nah, di sini coba kalian perhatikan video yang akan Ustazah putar. Halo anak-anak, untuk hari ini Ibu akan mempraktekkan cara membuat gelang, yaitu meronce. Nah, untuk alat-alat yang kita butuhkan yaitu yang pertama benang yang elastis ya, ini bisa ditarik, tidak kencang. Kemudian ada gunting. Oke, kemudian ada bahan-bahan utamanya yaitu manik-manik. Bisa dari biji-bijian, tapi untuk kali ini Ibu akan mencontohkannya menggunakan manik-manik. Nah, ini untuk manik-maniknya opsional ya, bebas, terserah kalian. Ini yang kecil-kecil, kemudian ini manik-manik yang berbentuk huruf, kemudian ini manik-manik bintang, kemudian ini manik-manik bulat. Nah, nanti boleh terserah kalian bentuk manik-maniknya ya, sekreasi kalian. Oke, kalau semua sudah siap, kita mulai ya tutorialnya. Selamat menyaksikan. Oke, untuk langkah pertama, siapkan tali yang sudah tadi Ibu sebutkan. Kemudian masukkan satu persatu manik-manik. Nah, untuk manik-maniknya
Terserah kalian ya, sesuai keinginan kalian masing-masing. Dari video tadi kalian tahu ya, salah satunya ada manik-manik yang digunakan sebagai bahan untuk meruncing. Nah, membuat karya hias ini menggunakan bahan buatan. Bahan buatan itu adalah sesuatu yang diolah manusia dari bahan kimia dan paduannya. Di sini ada sedotan dan manik-manik. Contoh hiasan dari manik-manik banyak sekali kalian temui. Ada kalung, ada gantungan kunci, kemudian ada bros kupu-kupu, ada juga tempat tisu. Nah, coba amati tempat tisu berbentuk apa ya? Tempat tisu ada yang berbentuk kubus, ada yang berbentuk balok. Seperti gambar di samping itu berbentuk kubus. Coba Ustazah tanya, bangun apakah gambar di atas? Berbentuk apakah gambar tersebut? Berapa banyak rusuknya? Berapa banyak sisinya? Dan berapa banyak titik sudutnya? Nah, kita amati ya. Di sini ada gambar balok. Di situ rusuknya adalah garis-garisnya. Kita hitung bersama-sama. Ada 12. Yuk kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 rusuk atau garis. Kemudian sisi itu adalah bagian samping-sampingnya yang membentuk balok. Kita hitung ya. Yang bagian depan dan belakang 1, 2, atas dan bawah 3, 4, samping kanan kiri 5, 6. Nah, ternyata ada 6. Titik sudutnya adalah sudut itu perpaduan antara dua garis maka akan membentuk sudut. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ternyata balok ini mempunyai rusuk 12, sisi 6 dan titik sudut 8. Kemudian ada beberapa bangun ruang yang mempunyai rusuk sisi dan titik sudutnya berbeda. Nah, ini ada beberapa contoh. Nanti kalian bisa dikumpulkan dalam satu kotak. Nah, yang kotak A yang mempunyai rusuk 12, sisi 6 dan titik sudutnya 8. Kotak B-nya banyak rusuknya 9, sisi 5 dan titik sudutnya 6. Dari pembelajaran hari ini kita dapat menyimpulkan bahwa kita sebagai salah satu generasi bangsa wajib ikut menjaga kebersihan di tempat umum. Salah satunya di pasar. Dengan cara apa ya? Dengan cara tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua adalah membuat benda hias dengan bahan manik-manik dapat dilakukan dengan teknik meruncing. Yang ketiga, bangun ruang dapat dikelompokkan berdasarkan banyak rusuk, sisi dan titik sudutnya. Nah,
untuk mengukur kemampuan kalian dalam pembelajaran hari ini, kalian yang pertama silakan mengisi kuisis yang ada di link http://kuisis.com. Kemudian LKPD-nya kalian juga bisa unggah yang ada di Google Drive. Kemudian yang ketiga, bahan ajar. Jika kalian ingin belajar lagi, kalian juga bisa mengunggah di Google Drive. Nah, refleksi pembelajaran hari ini, Ustazah ingin tahu materi apa saja yang sudah kalian pelajari hari ini. Materi apa yang belum kamu pahami? Yang ketiga, bagaimana pembelajaran di bagian manakah pembelajaran yang paling kalian sukai? Nah, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya. Manjata wajata, barang siapa bersungguh-sungguh pasti mendapat. Man sobaro dofaro, barang siapa bersabar pasti beruntung. Kurang lebihnya dari Ustazah Nurul, mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.